manfaat koruptor. Walaupun mudorotnya juga banyak dan nyolong gak karuan, tapi ada manfaatnya juga. Minimal jadi contoh buruk untuk anakmu. Saya mau bertanya ini, gimana cara untuk mencintai seseorang itu dengan tulus? Oke, masih ada mungkin satu lagi terus kita nanti akan kita puncai bersama-sama dengan sholawatan oleh Mas Munir. Satu lagi ada nggak? Atau pertanyaan mana? Oh iya, ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarif. Saya itu belajar dengan seseorang dan saya itu istilahnya kalau bahasa Jawanya didhawuhi. Saya didhawuhi, "Mas, sesuk sampean mulyane sakwise kanca-kancane sampean mulya ya." Saya gitu didhawuhi seperti itu. Terus saya saring, batasan mulia itu seperti apa? Batasan mulia seseorang. Seseorang dianggap mulia itu apakah dengan kekayaannya atau dengan banyaknya istri atau dengan ilmunya yang tinggi Harapanku mulia langsung pupus sih. atau dengan kemapanan hidupnya atau gimana? Ya itu yang perlu saya tanyakan itu. Seberapa besar batasan mulia seseorang? Sekian dari saya. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya. Jadi kemarin juga beberapa minggu yang lalu ketika teman-teman Manages itu non sewu menjenguk almarhum bapak saya. Jadi pesan terakhir dari bapak saya itu, insya Allah kayak jadi wong mulya, tak dongnya jadi wong mulya. Nah ini kan indikasi mulya itu janjane opo gitu kan. Ini monggo Mas Sabrang ini bisa mencari. Nek oleh si Jimeneh bisa jumil yo cek ajar takon. Ada yang termuda itu untuk kita berikan kehormatan menciptakan pertanyaan. Setelah masnya yang tadi bertanya dijawab dulu, nanti baru saya. Nomor sepatu nih, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab, tapi jangan lupa tadi yang saya katakan pertama, yang saya jawab bukanlah pengetahuan kebenaran. Yang saya jawab adalah maksimal dari yang saya ketahui. Bisa saja Anda menemukan jawaban yang lebih baik. Kalau menemukan jawaban lebih baik, tinggalkan jawaban saya. Itu. Saya berpikir dasarnya begini. Kalau manusia punya kesempatan untuk mulia dan Tuhan adil, pasti modal setiap orang sama. Kalau modal setiap orang beda, berarti hanya orang tertentu yang bisa mulia. Kalau modalnya sama, semua orang bisa mulia. Gitu ya. Nah, mulia adalah kekayaan. Yo sing lahir anak wong sugih langsung mulia. Nek kaya dhewe-dhewe iki ya kapan mulyane? Cicilan motor wis senggak-sengguk. Kalau kemuliaan adalah kepandaian, yang bodoh dari lahir bagaimana? Yang memang otaknya tidak sampai, yang idiot, apakah dia tidak mampu mendapat kemuliaan? Nah, kalau misalnya kemuliaan adalah istrinya banyak, masa ada yang rupa-rupanya yang rupa-rupanya ganteng, tapi menurut ibunya sendiri itu, menurut orang lain sih enggak. Enggak adil tuh. Sekarang modal apa yang diberikan oleh Tuhan yang sama untuk semua orang? Waktu. Modalnya sama. Tinggal bagaimana setiap orang memanfaatkan waktu setiap detiknya. Dan gitu.
Jadi menurut saya orang mulia adalah orang yang bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk bisa menemukan dirinya yang sejati dan bisa bermanfaat untuk orang sebanyak mungkin. Bermanfaat tidak selalu harus pakai duit. Ini kocok-kocok jomblo ini manfaatnya gede banget loh. Karena setiap kamu ngomong tak bully, semua tertawa bahagia. Bully semua bahagia. Kita sebenarnya tertawa bahagia di atas penderitaan mereka. Loh, apakah mereka bisa bermanfaat dengan sangat banyak cara, sangat bisa bermanfaat? Koruptor apakah bermanfaat? Bermanfaat koruptor. Walaupun mudorotnya juga banyak, dan nyolong gak karuan, tapi ada manfaatnya juga. Minimal jadi contoh buruk untuk anakmu. Jangan jadi kayak dia ya. Fir'aun sejajarnya bermanfaat. Masuk Quran nih, kamu gak masuk Quran nih. Fir'aun masuk Quran, bener ya? Sebagai contoh buruk. Berarti semua orang itu punya manfaatnya masing-masing dan kita harus tahu diri yang sejati sehingga kita bisa tahu manfaat kita terbaik apa ya. Dengan membuat orang tertawa atau dengan memberikan sedekah, nek dhewe sugih, nek pinter membagikan ilmu, nek kamu punya sesuatu yang orang tidak tahu kamu memberitahu, terserah. Semua modalnya waktu, semua modalnya sama yaitu waktu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Semakin kamu cepat tumbuh dan menemukan diri dalam waktu yang diberikan, dan semakin kamu bermanfaat untuk orang lain, kamu akan semakin mulia. Itu menurut pendapat saya. Tes. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Alvictorio, panggil saja Rio. Wajah motor. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh Mas Sigit tadi ya. Oh, Mas Ferdian, ya. Ya, saya mau bertanya sedikit ini. Tadi kan Mas Sabrang sering membicarakan tentang jomblo. Saya ingin tahu, ya sebenarnya saya juga jomblo ini. Barangkali di sini ada yang tertarik. Ya. Ya. Saya mau bertanya ini, gimana cara untuk mencintai seseorang itu dengan tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jomblo karo single ki beda loh Mas. Jomblo itu karena nasib, single karena prinsip. Retorika mencari pembenaran. Apa jomblo itu bebas. Jangan menyiksa orang menderita. Itu doanya yang paling kabul kecuali jodoh. Bagaimana mencintai dengan tulus? Rayu aja dengan lagunya Tulus. Soal lagu dengan Leto, mencintai dengan Leto, bro. Piye caranya ya mencintai dengan tulus? Aku tuh bingung ini. Yo sing tulus kok nama. Saya tanya, sederhana. Kalau kamu naksir si A, bisa nggak dengan pikiranmu angel si A, tak si B wae lah sebelumnya memungkinkan iso ora kowe kira-kira memindah naksirmu setiap saat? Ora iso toh? Oh, karena cinta itu penderitaan. Cinta itu bukan penderitaan ya, ya, apa celangkeh. Kamu udah seneng karo dhek ya seneng karo dhek. Belenggu itu, ya belenggu. Itu wis enggak bisa ngapa-ngapain itu. Gini. Kalau pakai kata-kata yang mau di-quote. Mencintai tulus itu bagaimana? Kamu harus mencintai dia dengan rajamu, bukan dengan pembantu. Apa maksudnya? Gini. Anda pernah naksir seseorang, terus Anda ketakutan. Setiap ketemu, delok suka 3 meter, 10 meter wis geragapan nanti ini, aduh mikir. Pernah seperti itu?
kepada sesuatu yang baik, karena cinta itu transformatif. Dan dalam diri manusia, raja sebenarnya adalah hati. Hati wirojo. Tapi hati memberi ruang kepada otak, seolah-olah otak itu raja, bisa nyuruh kemana-mana. Makanya ketika hatinya ngomong, si raja yang sebenarnya ngomong ini pembantunya ini ketakutan ini, karena pembantunya tidak akan bisa menolak kata si raja. Raja itu hatimu. Nek kowe wis atine ngomong aku seneng kae, kamu pakai 1000 alasan di dalam kepalamu, pakai ilmu fisika, evolusi, pakai kuantum segala macam, tetap tidak bisa memindah rasa cinta itu karena datangnya dari si raja. Kalau kamu cintanya pakai pembantu, wah dia cantik, saya tak senang. Jika cinta diserahkan kepada mata, apa yang terjadi ketika wajah menua? Si otak itu pembantu. Kalau kamu mencintai dengan tulus, cintai dengan si raja, yaitu hatimu. Raja itu sekali si hati ngomong, pembantu akan patuh mau gak mau. Makanya kalau kamu sudah mencintai sesuatu, nomor 1 otakmu pasti takut. Kenapa? Karena dia kehilangan singgasananya. Singgasana sementaranya diambil alih oleh si raja sebenarnya, yaitu si hati. Paham ya? Cintai dengan rajamu, jangan cintai dengan pembantu. Utek itu cuma pembantu, karena raja yang sebenarnya adalah hati. Untuk cinta yang tulus, dengarkan suara si raja, jangan dengarkan suara si pembantu. Matur.